Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azahra, NPM 19 134 11110, dengan dosen pembimbing Ibu Hidayati Askia, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya menggunakan media PPT ini yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Sosial Media pada Pola Belajar Siswa di Sekolah Dasar selama Pandemi COVID-19. Kenapa saya mengambil judul Pengaruh Pembelajaran Sosial Media ini? Karena pada dasarnya kita sekarang adalah di masa-masa pandemi COVID-19 ya. Jadi pengaruh pembelajaran sosial media ini sangat besar bagi anak-anak siswa yang ada di sekolah dasar. Karena apa? Karena guru-guru menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya sebagai media untuk pembelajaran. Baiklah, saya lanjutkan ke materi saya. Oke, kenapa harus daring? Nah, pasti segala sesuatu itu memiliki alasan. Kenapa pembelajaran harus diadakan daring? Sebanyak 81% guru menjawab. Alasan pertama dijawab oleh 20 responden bahwa karena musim pandemi COVID-19 menyebabkan guru perlu melakukan pembelajaran secara daring untuk memutus rantai penyebaran wabah tersebut supaya selama pandemi siswa tetap belajar efisien. Hal ini dimaksudkan karena kenapa pembelajaran daring ini diselenggarakan? Karena untuk memutus penyebaran wabah COVID. Karena siswa tidak mungkin berdampingan duduk sebelah-sebelahan karena jarak dalam kelas seharusnya itu seperti 1 meter yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi untuk mengurangi penyebaran wabah COVID ini, jadi dilakukan pembelajaran secara daring menggunakan media sosial. Alasan kedua, responden oleh 23 guru dengan menjawab kewajiban dan tugas sebagai seorang guru untuk melakukan pembelajaran meski itu secara online. Guru memiliki kewajiban untuk melakukan pembelajaran dengan apapun alasannya, meskipun tidak bertatap muka, seperti pembelajaran konvensional. Nah, baiklah, di sini akan sedikit saya jelaskan. Kenapa guru memilih untuk melakukan pembelajaran secara online? Tidak mungkin seorang guru memutus pembelajaran karena adanya wabah COVID-19. Tentu guru melakukan inovasi baru untuk pembelajaran siswanya ke depannya. Dengan adanya pembelajaran online ini, jadi siswa bisa belajar dengan jarak jauh, namun tetap mendapatkan pembelajaran, walaupun tidak sama seperti pembelajaran seperti dia bertatap muka di sekolah, seperti itu. Cara siswa belajar ya. Model daring yang digunakan guru adalah menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini biasanya digunakan guru untuk memberikan materi lewat grup ataupun japri kepada siswa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Kemudian Google Form. Google Form ini biasanya digunakan untuk mengisi tugas-tugas siswa menggunakan aplikasi Google Form. Classroom juga sama. Google Drive biasanya digunakan untuk guru mengirimkan video kepada anak atau siswa. Jadi guru bisa memberikan video mengenai pembelajaran kepada siswa dan siswa bisa menontonnya secara individu. Nah, kemudian YouTube sama seperti Google Drive tadi. WhatsApp Group itu biasanya untuk pemberitahuan, untuk pengiriman tugas biasanya, agar guru lebih mudah untuk memperhatikan gerak-gerik siswanya. Kemudian bahkan ada seminggu 2 kali melakukan tatap muka dengan aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet. Selain adanya interaksi online menggunakan sosial media,
Guru juga berinovasi untuk melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meeting. Google Meet, Google Meet, ya, Google Meet dan Zoom Meeting. Hal ini berguna agar eee, siswa bisa memperhatikan guru secara langsung gitu, secara langsung agar siswa dapat lebih banyak menyerap pengetahuan dari gurunya, pembelajaran dari gurunya, materi-materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Berikutnya, mengerjakan tugas secara manual dengan cara menulis di buku, kemudian difoto hasil tugas itu dan dikirim lewat chat WhatsApp. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwasanya siswa akan mengerjakan tugas secara manual dengan dituliskan di buku kan, lalu dikirimkan ke WhatsApp. Itu biasanya agar gurunya mudah menilai tugas-tugas siswanya. Jadi bisa diperiksa satu-satu di chat WhatsApp grup ya. Ada beberapa alasan guru memilih menggunakan WhatsApp adalah lebih praktis, itu tentunya ya. Lebih mudah dipahami anak, lebih efektif, dan fitur yang dapat digunakan menunjang pembelajaran seperti dapat mengirimkan gambar, voice note, dan pesan suara, panggilan suara, video suara, serta dapat mengirimkan dokumen dalam bentuk file. Memang banyak sekali keuntungan menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Karena aplikasi WhatsApp ini sudah biasa digunakan oleh orang tua siswa. Jadi, anak-anak, atau siswa mampu, dengan mudah untuk mengaplikasikan, aplikasi WhatsApp ini untuk pembelajarannya. Kemudian, dalam upaya memantapkan penilaian, maka guru menambahkan tugas dalam bentuk Google Form, Google Drive, dan Google Classroom. Sebagai bentuk lain di dalam penilaian pembelajaran serta didik agar lebih bervariasi. Tak sedikit pula guru menggunakan media Zoom Meeting. Dengan adanya banyak aplikasi dan media sosial yang ada dan bisa kita pakai semaksimal mungkin untuk pembelajaran daring ini, maka guru berinovasi agar menambah motivasi dari siswa ini dalam belajar dengan menggunakan perbedaan aplikasi-aplikasi, perbedaan media sosial yang dipakai, agar apa? Agar anak tidak bosan dalam pembelajaran. Contohnya di Google Classroom, rupanya ada loh pembelajaran yang bukan hanya manual saja, seperti ditulis tangan, tapi ini bisa juga loh diketik, ada pertanyaannya, langsung bisa dijawab gitu, langsung keluar nilainya. Jadi anak termotivasi, "Wah, aku harus belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus karena langsung ada pertanyaan, langsung jawab, langsung keluar nilai," begitu. Terus tidak sedikit pula guru menggunakan media Zoom Meeting dan Google Meet untuk bertatap muka dengan peserta didik. Yang digunakan guru bisa langsung menjelaskan pemaparan materi dari jarak jauh. Tadi sudah saya jelaskan juga ya mengenai hal ini. Google Meet dan Zoom Meeting ini sangat berguna agar siswa juga mampu melihat gurunya dalam mengajar gitu. Selain video-video yang dikirimkan melalui YouTube ataupun Google Drive tadi, jadi anak juga bisa sambil berbicara, bercengkrama dengan gurunya menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Untuk penggunaan YouTube juga sangat berpengaruh bagi pembelajaran siswa, karena dalam media YouTube, peserta didik dapat melihat pembelajaran dalam bentuk video yang sangat menarik. Bisa sebagai motivasi siswa untuk melakukan pembelajaran dengan proses daring, hal ini bisa menjadi salah satu arahan guru kepada siswa untuk mengenal pembelajaran lebih jauh dengan media video pembelajaran. Media YouTube ini bisa guru sendiri yang membuat video pembelajarannya, bisa video pembelajaran dalam bentuk lain, atau maksudnya ada orang lain yang juga memaparkan materi yang sama, maka guru hanya perlu mengirimkan link YouTube itu ke grup WhatsApp atau japri WhatsApp siswa. Jadi memudahkan siswa ini untuk mempelajarinya gitu.
Selain, video-video tersebut, mungkin nanti ada arahan dari orang tua siswa untuk melihat video lain yang sama atau yang, lebih memaparkan materi yang tadi gitu, materi pembelajarannya. Lanjut, untuk praktikum kurang efektif jika dilaksanakan secara offline dan akan meningkatkan, efektivitasnya jika diimbangi dengan pembelajaran secara langsung. Hal ini didukung dalam penelitian. Sudah diteliti bahwa jika praktikum dilakukan secara online, maka itu sangat tidak efektif. Karena apa? Jika praktikum seharusnya dilakukan dengan offline. Oleh karena itu, guru dan sekolah-sekolah sekarang sudah mulai melakukan, pembelajaran setengahnya offline, setengahnya online. Karena apa? Karena praktikum ini memang tidak efektif dan tidak efisien untuk, mmm, memasukkan materi ke dalam memori anak. Proses pembelajaran di saat pandemi COVID-19 berdampak ke murid, orang tua, dan juga guru. Bagi murid, perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi di media sosial dengan secara tidak langsung. Sebenarnya media sosial ini pada eee, zaman sekarang, zaman yang berteknologi sekali, eee, anak memang sudah mulai bermedia sosial. Namun, dengan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran mungkin siswa kurang paham. Jadi, perlu beradaptasi lebih cepat lagi, dan ini juga berdampak pada orang tua. Karena di rumah, orang tua lebih, mmm, lebih berperan penting agar anaknya bisa belajar dengan efektif. Dan guru juga harus lebih kreatif lagi agar meningkatkan minat dan, kekreativitasannya gitu, minat siswa dan kekreativitasannya untuk memicu, eee, prestasi anak dengan media daring ini. Kemudian, kekurangan pembelajaran sosial media dalam proses pembelajaran, yaitu menurunnya interaksi sosial antara guru dan peserta didik, karena terbiasa berinteraksi secara visual. Hal ini dikarenakan, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh, maka siswa dan, gurunya tidak bisa berinteraksi, secara langsung, secara tatap muka. Jadi siswanya, kurang memperhatikan dalam pembelajaran jika tidak ada interaksi sosial yang intim. Kemudian kurang kurang maksimal keterlibatan siswa dalam proses belajar. Karena belajar, dilakukan secara online, maka siswa itu lebih, eee, lebih banyak, terlibat lebih banyak terlibat guru dibandingkan siswanya dalam pembelajaran. Kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap semangat belajar siswa. Tentu susah untuk mengontrol siswa satu persatu karena pembelajarannya daring yang jarak jauh, jadi tidak mungkin untuk berinteraksi satu sama lain antara guru dan siswa. Kemudian tidak semua wilayah tempat siswa memiliki koneksi internet yang memadai. Karena beda wilayah, beda tempat, maka koneksi internet, masing-masing daerah kan tentu saja beda. Belum lagi ada hujan, nanti jaringannya bermasalah, belum lagi mati lampu atau bagaimana. Pasti hal itu akan menjadi penghambat, terjadinya pembelajaran daring. Kemudian memperlambat kegiatan pembelajaran apabila guru dan siswa belum familiar terhadap penggunaan internet terhadap media sosial. Sangat menghambat sekali ya, jika guru dan siswa tidak mampu melakukan pembelajaran, secara online ini, karena tidak familiar. Seperti, awalnya hanya menggunakan Zoom misalnya. Karena Zoom-nya sedang bermasalah, maka guru akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran secara Google Meet. Jika guru tidak mengerti ataupun tidak tahu mengenai, pelaksanaan pembelajaran melalui Google Meet, maka, itu akan merupakan penghambat bagi, guru melakukan
pembelajaran untuk berikutnya. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihan pembelajaran sosial media dalam proses pembelajaran itu pembelajaran lebih mudah dan praktis karena ini menggunakan aplikasi. Jarak jauh saja kita bisa berkomunikasi, apalagi jarak kita dekat. Kemudian semua siswa dapat mengakses dengan mudah pencapaian informasi yang diberikan guru sangat mudah dijangkau siswa dengan cepat. Hal ini membuat guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Segala hal akan mampu kita lakukan jika kita menggunakan media internet ya. Media sosial, hal itu sangat memudahkan sekali kita mencari informasi, mencari pembelajaran mengenai hal-hal apa saja. Jadi siswa dan guru lebih mudah mencari materi-materi yang ada di pembelajaran. Kemudian guru dan peserta didik dapat melakukan diskusi kapanpun melalui portal atau forum di internet. Karena internet tidak ada batasan jam, tidak ada batasan apa-apa, pasti ada di setiap saat, gitu. Kemudian tidak dibutuhkan ruang khusus untuk bertatap muka. Jarak dari satu tempat ke tempat lain saja, kita mampu bertatap muka walaupun hanya sekedar di media Zoom atau Google Meet gitu. Lalu peserta didik dapat semakin aktif dalam proses pembelajaran. Ini sesuai dengan kekreatifan dan variatif dari gurunya ya. Karena jika gurunya berperan aktif dan sangat mampu menghandle pembelajaran dengan baik, maka siswa akan semakin aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mempersingkat proses pembelajaran sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Tentu saja karena proses pembelajarannya menggunakan proses pembelajaran daring. Kemudian meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal ini karena siswa dan guru menggunakan aplikasi media sosial dengan jejaring internet, maka guru dan siswa akan lebih mengetahui mengenai teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemudian peran orang tua mendampingi anak dalam belajar lebih banyak karena pada mulanya peran guru lebih dominan dengan patokan pembelajaran. Sekarang orang tua diikut sertakan dalam proses belajar anak karena orang tua adalah pendamping belajar anak di rumah. Baiklah, sekian dari saya. Sekian pemaparan saya mengenai karya tulis ilmiah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.